Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Bidirayah. Insyaallah hari ini akan membahas surat Fatir ayat yang ke-32. Judul ayat 32 surat Fatir, pengajian, pembuli, pelajar, dan pengajar. Kenapa kita harus membahas ini? Karena ada konflik di antara ibu dengan ibu-ibu. Seorang ibu membuli ibu-ibu. Pengajian itu kan satu di antara syariat Islam. Ya, jadi pengajian itu bahasa kita, dari bahasa kaji jadi pengajian, pengkajian. Kita lihat surat Al-Baro'ah ayat 122. Pengajian itu sebenarnya bahasa Arabnya tafakuh fiddin, memperdalam agama. Dan atau dalam surat Al-Mujadilah 11, karena pengajian itu ada tempatnya, disebut Al-Majalis atau majelis ilmu. Dan atau berdasarkan hadis muttafaq alaih, mayudillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang Allah kehendaki jadi orang baik, maka orang itu Allah takdirkan ngaji gitu. Atau masuk ke pengajian. Jadi tafakuh fiddin itu mengkaji agama, kemudian dia bisa faham dan akhirnya bisa menyebarluaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa yahdarun, takut kepada Allah. Itu intinya. Ya. Nah, ini sebenarnya diambil dari kalimat 3 di sini. Pertama diambil dari kalimat zalimun li nafsi. Ya, kedua diambil dari muqtasid, dan ketiga sabiqum bil khairat. Kalau zalimun li nafsi inilah pembuli, mendolimi dirinya sendiri. Kemudian muqtasid yaitu pelajar. Ya, belajar agama. Dan sabiqum bil khairat itu gurunya. Itu kalau diambil dari tafsir kontemporer. Tapi nanti akan dijelaskan oleh kita bagaimana pendapat para ulama di tafsir. Ya. Apa itu yang disebut zalimun li nafsi, kemudian kita muqtasid, dan ketiga sabiqun bil khairat. Tetapi saya ingin juga memberi semacam komentar. Sebetulnya yang membuli pengajian itu, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 29, kemerdekaan. Jadi kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Jadi pengajian itu beribadah gitu. Tafakuh fiddin itu beribadah. Jadi tidak boleh ada orang yang menggugat, ya. Atau kalau kita lihat belajar itu kan bagian dari salah satu untuk kita mendapat ilmu, sehingga dengan ilmu kita bisa beramal sah, baik dan benar, kemudian akhirnya sempurna. Memang kalau kita lihat realitasnya, karena seorang ibu ini, ya orang lain ribut bagaimana tidak ada minyak untuk menggoreng, dia bilang dikukus saja. Ada juga orang rame-rame supaya paham komunis tidak berjembar sesuai dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Malah dia sendiri mengucapkan selamat ke Partai Komunis Cina. Nah, sehingga jadi bingung kita itu melihat bagaimana atas nama partai atau atas nama pribadi atau atas nama negara. Jadi melanggar konstitusi bagian daripada dan pelanggaran juga. Kita harus menyikapi, kasihanlah ibu-ibu. Dan memang tugas negara itu kan melindungi, membimbing, mengarahkan untuk masyarakat menjadi cerdas, atau rakyat menjadi cerdas untuk bisa paham tentang kehidupan bernegara. Kan itu tujuan intinya rumus yang dibuat oleh para pendiri negeri kita ini. Banyak manfaatnya. Manfaatnya ya untuk tadi bisa
ngatur kehidupan rumah tangga yang sudah retak, kurang ini, kurang itu. Dan negara kita kan, saya kira yang paling repot ibu-ibu. Dengan adanya berita berapa tuh di Jawa Timur, anak-anak kawin muda. Penaturannya usia 17 tahun, tapi anak SMP hampir 300 yang mau kawin muda karena kecelakaan. Berat sebenarnya. Uang pusakum walikum naro itu kan tugas laki-laki si bapak. Karena si bapak nak banyak nyangan duit, akhirnya diserahkan ke ibu-ibu. Sampai kurus ibu-ibu itu, ngurus anak. Sebenarnya bukan anak mana, anak bapaknya. Sebenarnya repot lah gitu, si ibu-ibu itu. Wajar lah kalau pengajian, sehingga memang harus suami nggak punya uang, anak nangis, jajan nggak ada. Kan datang ke masjid taklim atau ke tempat pengajian, kemudian ustadznya juga memberi solusi untuk senang kan, sehingga berani meninggalkan rumah. Banyak pulang dari pengajian, ya banyak yang balik yang solihah. Meskipun ada yang tidak solih, tapi kita melihat hal positifnya. Apa sih yang membuat ragu bagi dia? Jadi kita meragukan agamanya nggak apa-apa sih. Sebenarnya tidak harus. Meskipun dia bilang pasti saya dibully, ya bagaimana tidak dibully? Ibu sendiri membuli, jangan saya bully dah. Udah lebih baik ke pengajian kan selesai. Di Quran itu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, tidak boleh dirusak kalau sudah baik. Baik, tadi bahwa kita sebenarnya membahas surat Fatir 32 ini supaya tidak keterlanjuran, sebatas nasihat. Sebab kita berkewajiban untuk memberi informasi. Saya kemarin sudah sampaikan hadisnya, ya, yang terkenal itu menurut Ibn Taimiyah. Ya, apa itu? Al-kafirul adilu khairu minal muslimid dzalimi. Menurut Ibn Taimiyah, penguasa kafir yang adil itu lebih baik daripada muslim yang zalim. Meskipun ya impossible, tapi dia sudah punya begitu toleran terhadap orang kafir untuk memberikan ya silahkanlah gitu untuk mengatur. Yang penting adil, kira-kira begitu, daripada muslim yang zalim. Meskipun menurut surat Al-Imran itu ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Tidak mungkin orang-orang tidak beriman adil. Ya, tidak mungkin. Yang adil itu orang bermukmin, yang iman. Tapi gak apa-apa. Nah, sehingga apa maksud dari situ? Kewajiban kita terhadap muslim jangan zalim gitu. Harus adil. Seperti orang yang tidak mungkin saya bisa kok. Orang kafir kok bisa adil menurut lahir ya. Masa kok muslim tidak adil? Itu tugas kita. Artinya memberi nasihat. Unsur ahoka zaliman. Tolong saudaramu yang buat zolim. Itu taknya begitu. Sehingga kewajiban kita ya hanya sebatas memberi informasi. Apalagi kita harus saling membantu untuk kesuburan, muhmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian negara bangsa kita ini. Ya, meninggal dari dunia harus bisa memberi informasi bahwa kita akan pulang ke akhirat membeli yang baik. Gitu. Makanya di sini ayatnya itu nanti akan dijelaskan, ya, yang 3 hal itu. Jadi kita menjelaskan 3 hal ini. Satu, ada zalimul li nafsi. Itu di sini saya artikan tadi adalah pembuli. Kemudian muktasid, yaitu pelajar. Yang ketiga, sabiqun bil khairat, itu guru. Nah, kenapa saya uraikan seperti itu? Landasannya adalah saya lihat dari tafsir Al-Baydawi namanya. Imam Baydawi menjelaskan bahwa al-zalimul li nafsi yaitu al-jahil, ya, al-jahil, orang bodoh. Al-muqtasid yaitu al-muta'alim, pelajar. Sedangkan as-sabiq bil khairat yaitu al-mu'allim, guru. Ya, ini juga diperkuat oleh pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, la yazalul mar'u aliman, tidak henti-hentinya dia sebut alim, idza ta'allama, apabila dia ngajar. Kata Imam Ghazali. Jadi kalau dia alim tidak ngajar, berhenti alimnya. Jadi antara alim dan ta'lim itu satu rumpun. Ya. Bahkan ada hadis yang terkenal. Waktu saya kecil diberi hadis menakutkan, Pak. Ya, guru saya bilang ini dari Ihya Ulumuddin, tapi saya cari ya halaman berapa gitu, gak dijelaskan halamannya. Al-nasu sinfani, manusia itu hanya 2 kelompok, 2 bagian saja. Satu yang disebut manusia itu al-alim,
tukang ngajar, dua wal mutalim, tukang belajar. Jadi saya dengan bapak-bapak ini subah bangsa manusia. Wa gori Muhammad, orang yang tidak jadi guru dan tidak belajar itu laler hijau. Aduh, keras itu ya. Nah, tapi kalau dalam hadis itu ya al-jahil tadi itu. Makanya ada hadis kan, kun aliman au muta'aliman au mustamian. Jadilah kamu pengajar atau yang belajar atau hanya mendengar, au muhibban atau yang mencintai. Wala takun robian, jangan yang keempat. Yang keempat itu ngajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak, cinta tidak, malah benci. Nah itu tadi yang disebut halak, hancur gitu. Jadi supaya tidak hancur, kasih tahu. Mungkin karena bodoh dia, gitu, ya. Mungkin karena tidak tahu. Kalau tahu nggak mungkin ngomong, atau mungkin tahu, tapi tadi untuk mengtes apakah ada di antara orang yang melawan atau menjawab. Kalau tidak ada ya di antara saya ingin ngasih tahu lah, gitu ya. Jangan begitulah. Kan sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Sesama ibu jangan saling membuli, kan begitu. Ini kok ibu-ibu gimana? Oke ya. Kemudian ada ahli tafsir yang menjelaskan tentang ayat ini. Pertama, kalimat summa aurasnal kitab alladzi istafana min ibadina. Kemudian Quran itu kami wariskan kepada hamba kami yang dipilih. Jadi pilihan Allah. Siapa pilihan Allah itu? Umat Nabi. Jadi ayat 32 surat Fatir yaitu menjelaskan bahwa Al-Quran oleh Allah diwariskan kepada umat Islam zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tafsirnya tiba ya. Kemudian apa kalimat aurasna? Aurasna itu adalah pewarisan. Pewarisan salah satu cara pemilikan harta. Ada yutijaroh, ya, berdagang, tijaroh berdagang. Kemudian ada juga hadiah al-ata, itu pemberian atau jasa. Ada juga zakat, ada infak, ada sodako, ada hibat, ada wakaf. Itu salah satu cara mendapatkan harta. Tetapi harta yang paling ringan didapatinya adalah pewarisan. Kalau ada seorang ayahnya kaya atau anaknya kaya kemudian meninggal, maka harta itu turun ke anak atau naik ke bapak. Jadi bapak lah mulai yang menang warisan. Paling gampang cari janda yang kaya. Carinya, kenapa? Begitu dia meninggal, buat siapa hartanya? Nah, kan lumayan gitu. Jadi itu. Jadi cara pewarisan. Kan bapak yang ada janda dan kaya lain ya. Jadi harta dengan cara yang mudah adalah dengan cara warisan. Kenapa Nabi Sulaiman itu kaya selain jadi nabi dan raja? Karena dia diwarisi hartanya dari Nabi Daud. Dan Nabi Daud tadi dapat warisan dari Tolut. Jadi memang warisan itu. Ya, ini sejarah begitu. Jadi sekali lagi, harta yang paling gampang diperoleh adalah dengan cara pewarisan. Kalau hadiah bolehlah, wakaf, jika dan sebagainya. Sekarang apa ini maksud aurasan kitab? Sebab aurasan ibadahnya itu orang yang memiliki Al-Quran itu ada dengan cara ya belajar, belajar lalu dia dapat atau hafal Quran, dan ada yang tidak belajar. Ilmu wahbiyah atau disebut laduni. Nah, laduni itu gampang dan mudah sekali. Jadi ada dua cara. Lalu kemudian terhadap Quran juga di dalam tafsirnya ada dua. Ada hafadnahu, kami berikan dia kemampuan untuk menghafal, dan ada faham nahu. Dia tidak hafal, tapi dia paham tentang Al-Quran. Saya pernah nanya kepada guru saya, seorang profesor, Prof, kalau orang jadi ahli tafsir itu boleh nggak kalau gak ngapal Al-Quran? Tidak jadi syarat, katanya. Boleh saja, dia seorang ahli tafsir meskipun tidak hafal Al-Quran. Sebab dia berlogika begini, dia profesor. Kan banyak orang yang hafal Al-Quran tidak ahli tafsir, benar kan? Jadi dia bilang, kalau dia paham agama harus semua agama dipelajari, ngamalkan agama semua harus dipelajari, dia bilang sulit. Orang banyak yang ngerti agama, dia sedikit ilmunya kok, tapi dia ngerti, dipakai. Banyak yang ilmunya tapi tidak dipakai. Ini alasannya. Jadi ilmu itu ada yang oleh Allah berikan, dia hafal Quran, kemudian dia tidak hafal tetapi bisa memahami. Nah, itu saya kira ini cara tadi mendapatkan ilmu. Tetapi pewarisan ini bisa saja tadi dia tidak belajar, tapi Allah kasih gitu.
namanya otodidak ya. Sebab ada yang orang 20 tahun pesantren tidak bisa ngaji. Nah, sahabatnya, sarewair pesantren. Itu bisa-bisa tuh dia ya. Betul ngaji dia tidur ya. Ya, jadi tidur terus. Tapi ada orang yang memang tidak tidur, cuman nggak mesantren. Ada. Saya kira bapak-bapak kan keinginan untuk tafakuh ini sangat tinggi. Buat tikar, buat beras, udah masuk masjid belajar. Nanti Allah kasih kok. Saya yakin kasih. Sebab Allah itu kan Rahman Rahim. Ya. Kalau saya lihat di dalam tafsirnya, pewarisan, ada surga pewarisan orang kafir masuk neraka. Kan haknya di surga tinggalkan, bagiannya kan tidak diisi, diwariskan oleh Allah ke kita gitu. Surga Firdaus itu warisan dari orang-orang yang harusnya dia masuk surga lalu masuk neraka. Ini salah satu tadi pewarisan, bukan hanya ilmu, bukannya harta, surga ada warisan. Bagian orang lain ya diduduki sama kita. Lalu pernah pakai kalau istri ada warisannya nggak ada istri mah, cuman surga harta, istri mah nggak. Misalnya ini mah kalau zaman jahiliyah ada, bapaknya meninggal, kemudian ibunya kan ditinggalkan sebab ibunya diwarisi. Itu zaman jahiliyah dulu. Ini warisan dari bapak saya, makanya saya pakai. Itu kan orang jahiliyah itu dulu, tidak ada ya. Baik, saya kira beberapa ahli tafsir tadi menjelaskan tentang pewarisan seperti itu. Kemudian paminum dzalimun nafsi. Ya, dzalimun nafsi ini saya akan rinci di sini. Pertama, menurut Ibnu Katsir, ya, juz 3 halaman 555. Apa itu yang disebut dzalimun nafsi? Dzalimun nafsi pertama al-mufrid fi li ba'dil wajibat al-murtakib li ba'dil muharramat. Orang yang tidak serius lah melaksanakan sebagian yang wajib. Jadi atau yang meninggalkan sebagian yang wajib. Sebagian dikerjakan, sebagian tidak. Tapi al-murtakib li ba'dil muharramat, semangat dan terus menerus melaksanakan sebagian yang diharamkan. Itu tafsir yang pertama tentang dzalimun nafsi. Ya. Jadi dia ada beberapa kewajiban agama yang ia tinggalkan. Dan ada beberapa larangan dari agama dia kerjakan. Ini dzalimun nafsi. Ya, banyak contohnya ya. Dia misalnya kalau sholat pakai Islam, ya kan? Zakat pakai Islam, apalagi ibadah haji pakai Islam. Begitu ngurus istri suami tidak pakai Islam, misalnya. Begitu ngurus tetangga gak pakai Islam. Itu sebagian daripada zalim li nafsi. Kemudian apa muktasid? Muktasid itu al-muaddi li wajibat. Orang yang menunaikan segala kewajiban. Tapi at-tarik lil muharramat, meninggalkan sebagian yang diharamkan. Yang wajib dia tunaikan, jadi sebagian yang haram dia ditinggalkan. Jadi ada yang haram dikerjakan, tapi yatruku ba'dul mustahabat. Terkadang dia juga meninggalkan sebagian yang disunahkan, wa yaf'alu ba'dul makruhat, dan terkadang juga dia mengerjakan sebagian yang dilarang, yang makruhat. Ini adalah orang muktasid. Jadi begini, muktasid itu tidak utuh. Jadi sholat iya gitu, tapi maksiat juga iya. STM ya. Sholat terus, maksiat jalan, itu bahasa kita. Ini adalah muktasid. Ya, sehingga nanti harus tobat dia. Ya. Yang kedua, ketiga as-sabiq bil khairat. Apa itu as-sabiq bil khairat? As-sabiq bil khairat adalah al-fa'il lil wajibat. Seluruh kewajiban dia laksanakan. Tadi kalau yang pertama yang mengerjakan sebagian saja, ya. Kalau as-sabiq bil khairat, mengerjakan semua yang diwajibkan dan at-tarik lil muharramat, meninggalkan segala yang haramkan, bahkan meninggalkan yang subhat dan wabadul mubahat. Ditinggalkan dulu yang sebagian yang dibolehkan. Artinya kalau ada yang halal dipilih. Ini adalah orang sabiqun bil khairat tafsirnya. Ya, seluruh kewajiban dilaksanakan dan ditinggalkan semua yang haram, bahkan bukan yang haram, yang subhat, yang halal pun ditinggalkan. Sebagian yang halal ya. Ini artinya tafsir yang pertama. Menurut Imam Ali dari Ibnu Abbas bahwa sabiqun bil khairat dan muktasid serta dzalimun nafsi ini adalah semuanya adalah umat Nabi Muhammad SAW yang diwariskan Alkitab kepadanya. Tetapi
Adz-dzalim di sini maksudnya yughfaru lahu, orang yang diampuni dosanya. Muqtasid artinya yuhasabu hisaba yasira, dihisab dengan cara yang ringan. Jadi kalau dia mati dihisab, itu adalah muqtasid. Ya, sedangkan yang zalim diampuni kesalahannya. Dan sabiqun bil khairat yadkhulul jannah bighairi hisab. Dia masuk surganya tanpa hisab. Jadi kalau di bahasa kita ini, Pak, ada orang yang luar biasa, ada yang biasa-biasa, ada yang biasa di luar. Kalau dzalimun nafsi, biasa di luar, biasa melanggar aturan, di luar konstitusi. Itu ada adz-dzalim nafsi, biasa di luar. Ada yang biasa mengerjakan apa yang diatur, dan ada yang sabiqun bil khairat, orang luar biasa. Nah, luar biasa, ada biasa beda. Sama dengan ini istri baru, beda dengan kalimat ini baru istri. Ini baru istri, dan ini istri baru, beda. Kalau ini istri baru kemarin nikahnya 2-3 hari. Kalau ini baru istri, beda. Nah, itu beda kan? Sama tadi kalimat luar biasa, biasa dan biasa di luar. Ini pengertian dari pemahaman dari kalimat al-muqtasid dan sabiqun bil khairat adz-dzalim li nafsi. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab hadis At-Tabrani juz kedua, halamannya 1454, dijelaskan begini, hadis dari Ibnu Abbas. Apa itu? Ayat 32 surat Fatir. Dia sampaikan, syafaati li ahlil kabari mi ummati. Rasul menyampaikan, syafaatku untuk umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Jadi dosa besar yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW akan diberikan syafaat dari Rasulullah. Itulah ayat ini. Sebab sepakat ahli tafsir bahwa ayat ini tidak berlaku kepada umat lain. Umat Nabi Muhammad SAW itu ada 3 tadi. 1, dzalimun nafsi, yang berbuat zalim. Kemudian muqtasid, yang pertengahan. Dan yang ketiga, sabiqun bil khairat, orang yang senantiasa lebih dulu mengerjakan kebaikan. Kemudian yang keempat, menurut Imam Ahmad di juz ketiga halaman 78, ya, apa disebut maksud ayat ini? Ayat ini menurut Imam Ahmad, as-sabiq lil khairat, yaitu yadkhuluna jannah bighairi hisab, masuk surganya tanpa hisab. Al-muqtasib yuhasabuna hisaba yasira. Orang muqtasid itu dihisabnya ringan. Sedangkan adz-dzalim lin nafsi, orang yang mendolimi dirinya sendiri, inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami ini Maha Pengampun dan Maha Syukur. Saya lihat tafsirnya, ghafur itu sebesar apapun dosa diampuni oleh Allah. Syakur, Allah Maha Syukur, sekecil apapun akan diterima oleh Allah. Coba itu. Jadi kita jangan, kemarin sudah sampaikan, jangan tidak berbuat karena masih kecil. Nah, tapi tetap kita harus berbuat meskipun kecil. Jangan mau berbuat setelah besar. Udah sampaikan kemarin. Jangan mau impak setelah banyak. Berimpaklah masih sedikit. Jangan menunggu ibadah setelah ilmunya banyak. Ilmu sedikit, kerjakan. Ini sudah saya sampaikan kemarin. Jadi ghafurun, kalau toh banyak dosa yang dilakukan kita, Allah mengampuninya. Kemudian meskipun sedikit amal kita, Allah banyak menerimanya. Ya, alladzi ahlan dalam makomah tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa kita ternyata masuk surga itu tadi dengan berbagai hal. Tetapi menurut para ahli hadis dan tafsir, masuk surga itu adalah birahmatillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh banyak hadis. Yang berikutnya, tafsir yang surat Fatir 32 ini, menurut Imam Abi Hatim, berasal dari hadis Auf bin Malik, Rasul sampaikan begini, ummati salasu aslas, umatku ini ada 3/3. 1/3-nya yadkhulun jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. 1/3-nya dihisab dengan ringan. Kemudian 1/3 lagi ini dalam mendapat kesulitan. Ya, kesulitan. Kemudian dibuka kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang ini mendapat kesulitan kemudian dibuka? Karena dia membaca la ilaha illallah, atau wafatnya di akhir hayatnya baca la ilaha illallah. Nah, sehingga orang ini akan mendapat
informasi dari malaikat, Allah informasikan udkhuluhum al-jannata, masukkanlah orang yang baca la ilaha illallah ke dalam surga, sebab mereka sudah mengucapkannya ketika waktu sakaratul maut. Kemudian waj'alu khotoyahum ala ahlin nar, kemudian dosanya diwariskan tadi kepada ahli neraka. Mudah-mudahan kita mendapat itu, Pak, ya. Ini tafsir yang berikutnya. Ada lagi menurut Imam Abu Daud atau Yasi di dalam hadisnya nomor 1489, ini hadis dari Siti Aisyah. Rasul bersabda kepada Siti Aisyah, "Ya bunaya, wahai anakku, haula'i fil jannati." Semua umatku itu masuk surga. Tapi tadi dirinci masuk surganya, ya. Amma sabiq bil khairat. Adapun orang yang sabik bil khairat yaitu man madha ala hadi Rasulullah, yaitu orang yang hidup bersama Rasulullah. Itu sahabat yang dekat kepada Rasulullah. Kemudian al-muqtasid yaitu orang yang mengikut kepada tabi'in. Sedangkan yang dolim, kata Siti Aisyah, seperti aku dan kamu. Ini tawadunya Siti Aisyah, umatul mukminin. Dia adalah pemimpin kaum muslimat atau umatul mukminat. Tetapi dengan tawadunya, aku bersama kamu nanti akan masuk kelompok yang ketiga. Itu. Jadi ini kelompok yang ketiga itu bahwa mereka tetap akan masuk surga, tetapi terakhir, ya. Ini seperti Imam Ali juga. Imam Ali kan ketika Rasulullah menyampaikan, akhriju minan nari man kana mithqala dzarratin min iman. Wahai malaikat, keluarkan oleh kamu manusia yang ada imannya di neraka, meskipun sedikit. Nah, Rasul sampaikan kepada para sahabat, nanti akan ada orang yang terakhir masuk surga setelah diperiksa oleh malaikat, perintah dari Allah. Kalau ada imannya sebesar darah pun, maka keluarkan. Dicari ketemu. Nah, akhirnya masuk ke surga. Apa kata Imam Ali? Ya Rasulullah, akulah itu yang terakhir. Mudah-mudahan aku aja itu yang terakhir. Padahal Imam Ali tidak harus ngomong begitu. Ini tawadunya para sahabat Nabi ketika disampaikan informasi tentang surga. Tapi yang terakhir disampaikan, ini sebenarnya ayat ini kalau menurut para ulama ahli hadis yang berkaitan tadi dengan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, juz kelima halaman 196, kemudian di dalam Abu Daud 264, Imam Tirmidzi nomornya 2682, dan hadis Ibnu Majah juz ketiga halaman 223. Apa isinya? Isinya begini. Ayat ini sebetulnya memberi informasi tentang kehebatan ulama. Kehebatannya ulama atau orang yang ngajar. Kenapa? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Qais bin Kasir. Ada seorang laki-laki datang ke Madinah ingin ketemu Abi Darda. Sehingga Abi Darda sedang di Damaskus. Lalu ketika ketemu, ya nunggu Abi Darda pulang dari Damaskus. Kata Abi Darda, apakah kamu datang ke sini menanyakan tentang bisnis? Bukan. Apakah kamu di sini ada keperluan? Tidak keperluan. Lalu kata Abi Darda, apakah kamu datang ke sini akan menanyakan sebuah hadis? Iya. Iya, apa itu yang terakhir yang kau terima, wahai Abi Darda? Kemudian Abi Darda menyampaikan hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW begini. Man salaka tariqan yatlubu fiha ilman salaqallahu bi tariqan al-jannah. Barang siapa orang yang menuju tempat, man salaka berjalan menuju tempat untuk belajar, maka dia sama dengan untuk menuju jalan surga. Itu satu. Kemudian Rasul sampaikan wa innal malaikata la ta'udu ajdaha. Malaikat meletakkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu. Yang ketiga, Allah akan mengampuni wa innahu la yasbil alim. Allah akan mengampuni kepada orang yang ngajar ilmu. Dan Allah informasikan kepada seluruh makhluk yang ada di langit bumi supaya mengampuni orang yang ngajar ilmu. Bahkan hatal hitani filma, ikan yang ada di laut. Bahkan Rasul sampaikan, wafadul alim alal abid, keutamaan alim guru dengan orang yang ibadah biasa itu kapadil qamar ala salil kawakib, dibandingkan sama dengan bulan purnama dengan bintang-bintang biasa. Wa inal ulama hum warasatul anbiya, karena ulama itu, guru itu adalah pewaris nabi. Wa anal anbiya lam yurasul diraron wala dirhaman. Ulama
sama dengan Nabi dan Rasul tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi innama warasul ilma, ulama itu mewariskan ilmu. Paman akhadha bi hadin wafir, barang siapa orang yang ikut bergabung dengan ulama, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Ini hadis ini sebetulnya sudah populer. Jadi kalau kita bicara tadi tentang pengajian sekali lagi, itu adalah kajian ilmu. Harusnya itu yang didukung, yang harus dikembangbiakan, yang diperintahkan. Jangan menginformasikan yang lain, bahkan mengobok-obok pengajian. Dan ini apa maksudnya? Padahal di hadis ini cukup jelas bahwa alim dan muta'alim, bahkan ulama sebagai pewaris Nabi, mereka itu tidak mewariskan harta, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa orang yang dekat dengan ulama, dia akan mendapatkan satu keuntungan yang besar. Ini maksudnya tadi surat Fatir ayat 32 ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan akhirnya insya Allah kita wafat husnul khotimah, mendapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca doa akibat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.